Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Maulida Rahmawati dengan NPM 2420301093. Di sini saya akan membawakan pidato tentang topik pendidikan, yaitu pendidikan karakter di tengah gempuran teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hari Wahyono selaku pengampu mata kuliah retorika, yang saya hormati Kak Islamna, dan tidak lupa teman-teman Rombel J yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan topik pendidikan karakter di tengah gempuran teknologi. Saat ini kita menyaksikan bagaimana teknologi telah bertransformasi menjadi ruang interaksi utama bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda seperti kita. Nah, pertanyaannya itu bukan lagi apakah kita harus menggunakan gawai atau teknologi, melainkan bagaimana kita memastikan bahwa nilai-nilai karakter yang merupakan fondasi moral bangsa dapat dipertahankan di tengah derasnya arus informasi saat ini. Hal ini penting karena tujuan utama pidato ini adalah untuk merumuskan strategi kolektif agar pendidikan karakter berfungsi sebagai sistem penyaring yang efektif demi mencetak generasi muda di era digital yang beretika dan bertanggung jawab. Hadirin yang berbahagia, setelah kita memahami bahwa isu ini adalah perkara mendesak, mari kita telaah realitas di mana teknologi telah berevolusi dari sekedar alat cermin identitas moral bagi seluruh elemen masyarakat. Tidak ada lagi dikotomi antara perilaku di dunia nyata dan di ruang siber, yaitu seperti apa yang kita unggah, sebarkan, dan komentari adalah representasi otentik dari karakter kita. Namun, kemudahan akses yang ditawarkan internet ternyata membawa erosi serius pada nilai-nilai fundamental. Terdapat 3 ancaman utama yang dihadapi. Yang pertama, erosi empati, di mana anonimitas semu memicu keberanian untuk melakukan cyberbullying atau ujaran kebencian, menunjukkan kegagalan dalam menghormati martabat sesama. Yang kedua, erosi integritas yang diuji melalui derasnya arus hoaks atau misinformasi, menuntut kita memiliki literasi digital kritis agar kita tidak menyebar kebohongan, melainkan tidak menjadi penyebar kebohongan, melainkan penyaring kebenaran. Nah, tantangan ketiga yaitu adalah erosi ketekunan yang diakibatkan oleh budaya instan. Kemudahan digital mengikis penghargaan terhadap proses dan kerja keras yang termanifestasi dalam tindakan plagiarisme digital dan penjiplakan karya. Ketiga erosi karakter ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya menantang pengetahuan kita, tetapi juga menguji moralitas kita.
Pendidikan karakter oleh karena itu, pendidikan karakter harus menjadi benteng pertahanan utama yang secara aktif mengajarkan tanggung jawab digital, integritas akademik, dan empati tanpa batas layar. Menghadapi kondisi ini, kita tidak boleh diam, melainkan harus segera menetapkan langkah-langkah konkret untuk membangun pilar karakter yang kuat di ruang digital. Hadirin yang berbahagia, menghadapi erosi karakter yang begitu nyata di ruang digital, kita harus bergerak melampaui keluhan menuju aksi nyata. Pendidikan karakter wajib berfungsi sebagai pilar utama yang menopang etika di dunia maya. Pilar pertama adalah integrasi etika digital ke dalam kurikulum. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki tanggung jawab fundamental untuk mengajarkan etika berinternet secara eksplisit, bukan sebagai materi tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari pembentukan karakter. Hal ini mencakup pengajaran tentang hak cipta, keamanan data pribadi, serta pentingnya menyaring informasi sebelum disebarkan. Pilar yang kedua adalah kolaborasi trisentra pendidikan yang melibatkan guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Guru harus menjadi teladan digital yang menunjukkan penggunaan teknologi yang bijak dan beretika. Di sisi lain, orang tua harus berperan sebagai pendamping utama dalam berkomunikasi terbuka mengenai resiko dan etika digital, serta menetapkan batasan yang sehat dalam penggunaan gawai. Yang ketiga atau yang terakhir, bagi generasi muda sebagai pengguna utama, pilar ini menuntut tanggung jawab pribadi untuk menjadi warga digital yang konstruktif. Kita harus memilih untuk menggunakan teknologi sebagai sarana untuk berkreasi, berkolaborasi, dan menyebarkan kebaikan, alih-alih menjadi penyebar kebencian atau hoax. Dengan membangun kolaborasi aktif dan menegakkan integritas digital secara kolektif, kita dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kematangan moral bangsa. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, marilah kita tegaskan kembali esensi dari pidato ini. Pendidikan karakter adalah benteng moral yang tidak boleh runtuh di hadapan gempuran teknologi. Kita telah melihat bahwa tantangan yang ditimbulkan oleh ruang digital merupakan erosi empati, krisis integritas akibat hoaks, hingga budaya instan menuntut tanggung jawab moral yang kolektif. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama para pendidik dan generasi muda, untuk berkomitmen penuh dalam menjalankan peran sebagai warga digital yang beretika. Mari kita gunakan teknologi dengan bijak, menjadikan gawai kita sebagai pena kebijaksanaan, bukan pedang yang melukai. Marilah kita tegakkan pilar etika digital agar kemajuan teknologi yang kita nikmati benar-benar berbanding lurus dengan kematangan karakter dan martabat bangsa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Atas perhatian hadirin, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.